Halo semuanya, kembali lagi di Sanhua Library. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan juga tombol lonceng untuk mengetahui videoku selanjutnya. Jadi hari ini tuh aku ingin membagikan 5 buku berbahasa Inggris buat teman-teman yang baru mau memulai membaca buku berbahasa Inggris. Karena kadang nih ya, ketika kita memulai membaca buku bahasa Inggris, banyak yang sudah mulai terintimidasi gitu. Kalau ada teman-teman yang pengen banget mulai baca buku bahasa Inggris, karena mungkin melihat kan dia terbit lebih dulu ya, atau yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi mulai agak kebingungan gitu, gimana caranya aku bisa mulai baca buku bahasa Inggris ya, dan mulai dari mana. Nah, ini adalah 5 buku yang bisa membantu teman-teman untuk mengasah membaca buku dalam bahasa Inggris. Yang pertama, teman-teman bisa baca buku yang berjudul The Little Prince. Nah, buku ini hanya tipis, kurang lebih 90-an halaman, dan bentuknya pun kecil dan bahasanya pun gampang. Di dalamnya seperti yang judulnya aja The Little Prince ya, tentang seorang pangeran kecilik gitu kan. Walaupun ini kesannya kayak untuk anak-anak, tapi cocok juga buat yang udah gak anak-anak lagi. Jadi setiap kalangan tuh bisa baca buku ini, dan bahasa Inggrisnya pun simpel karena ya tadi awalnya kan ditujukannya buat anak-anak ya. Jadi mudah dimengerti, bahasa-bahasa konversasi sederhana yang sering kita temui. Jadi kalau mau mulai belajar membaca buku bahasa Inggris bisa mulai dari buku ini. Terus yang kedua, ya ini Fantastic Beasts The Original Screenplay. Ya jelas-jelas ya, judulnya adalah The Original Screenplay. Sekarang kan udah masuk ke 2 buku ya. Karena apa? Ya karena di dalamnya isinya screenplay, naskah film. Jadi isinya tuh nggak penuh, ya langsung ke dialog-dialognya saja. Bagi teman-teman yang pengen banget baca buku fantasi tapi bingung, takut bahasa terlalu berat, bisa mulai dengan buku ini. Oh ya, buku The Fantastic Beasts ini sebenarnya kisahnya bukan seorang anak-anak ya, karena kan di dalamnya ini cerita dari pengarang si buku Fantastic Beasts ini. Jadi bukan seorang anak-anak, cuman paling tidak karena bacaan yang juga singkat dan bentuknya adalah naskah, kayak naskah film, ya ini agak sedikit membantu sih, apalagi kalau yang udah nonton. Paling enggak waktu habis nonton, pas baca ini jadi bisa ngira-ngira, oh ternyata artinya tuh seperti ini, arti dari teks ini tuh seperti ini, kayak gitu. Nah selanjutnya aku saranin juga bisa baca buku Percy Jackson. Mulailah dari ya buku pertamanya, The Lightning Thief. Pertama ini juga bukunya tidak terlalu tebal, walaupun tidak setipis Little Prince ya, pasti tetap lebih tebal. Karena ini ditujukannya buat middle grade ya. Jadi bahasanya tuh mudah, walaupun ini fantasi, tapi karena yang ngomong juga dari seorang anak dewasa ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi bahasanya juga nggak sulit-sulit banget. Paling memang yang mesti dipelajari ya hanya bahasa-bahasa yang baru memang ada di dalam buku itu aja, bukan bahasa Inggrisnya. Misalnya mau sekalian belajar bahasa Inggris dari mendengarkannya juga bisa, sambil dengerin aja audiobooknya. Udah sambil ngasah pendengaran, listening terhadap bahasa Inggris, kalian juga sambil mengerti arti bacaan dalam bahasa Inggrisnya itu sendiri. Yang selanjutnya ada buku ya ini, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Kan udah banyak ya yang bisa akses cerita tentang Harry Potter, bisa nonton. Terjemahannya juga sebenarnya udah banyak. Nah karena udah banyak, kalau ada yang mau mulai baca bahasa Inggris mungkin bisa dari membaca ulang kisah ini. Buku pertamanya kan masih tipis juga, dan dia juga ceritanya masih tahun pertama sekolah, ibarat kata kalau karena pertama sekolah ibaratnya masih SD kelas 1 gitu kan, ibaratnya baru pertama kali sekolah sihir, jadi bahasa-bahasanya juga masih bahasa bagus. Dan ini ada bagusnya juga kalau baca Harry Potter The Philosopher's Stone, karena benar-benar langsung baca bahasa Inggris, Englishnya. Yang terakhir, walaupun ini agak tebal, kalau teman-teman udah mulai enak membaca buku bahasa Inggris, baca buku ini pun mudah. Yang ini adalah Renegades. Jangan terintimidasi dengan tebalnya. Kata-katanya itu mudah, karena dia benar-benar pakai kata-kata yang sering kita temui, sering kita dengar, bahkan di buku-buku bahasa Inggris seperti Percy Jackson atau Harry Potter. Nah, ada sedikit tips dan trik buat teman-teman ketika lagi membaca bahasa Inggris. Jangan takut untuk teman-teman bisa buka kamus pada saat baru mulai benar-benar belajar bahasa Inggris ya, untuk short story. Carilah short story, cerita-cerita pendek. Kalau dari short story itu teman-teman udah merasa mulai enak, terapkan teknik skimming ya, sama kayak bahasa Indonesia. Jadi ketika membaca itu
skimming dulu, oh paragraf ini kira-kira tentang apa. Nah ketika kita udah bisa skimming dan mengira-ngira tentang apa, itu akan lebih enak untuk melihat bacaan-bacaan selanjutnya atau bagian-bagian chapter-chapter selanjutnya. Disarankan saat skimming ini jangan langsung buka kamus, ya karena akan capek. Ya buku setebal walaupun bukunya seperti ini ya, bentuknya hanya screenplay, tapi kalau satu-satu teman-teman lihat kamus ya pusing gitu, apalagi kalau di dalamnya ada phrase yang bentuknya ya phrase yang tidak bisa diartikan dalam satu kata, tapi diartikan harus dalam sebuah kelompok kata atau bahkan kalimat. Itu memang perlu dicerna dan dikira-kira terlebih dahulu, kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini. Nah yang kedua, kalau teman-teman punya rezeki, belilah audiobooknya dan baca bersamaan dengan e-booknya. Jadi sambil melatih kepekaan mendengarkan, sedikit bisa membayangkan isinya, itu akan lebih mudah. Ya tapi mulailah audiobook yang gampang-gampang juga ya, seperti yang tadi. Kayak kalau bacaannya gampang ya audiobooknya juga akan gampang untuk didengarkan. Kan sekarang juga Big Bad Wolf itu kan setiap tahun pasti ada di berbagai kota ya. Kalau kesana carilah buku-buku yang sederhana itu. Dan BBOI juga menjualnya juga dengan harga yang cukup murah. Dan dari situ teman-teman bisa mulai belajar buku berbahasa Inggris. Apalagi kalau suatu saat karena penasaran pengen baca buku lanjutan tapi terjemahannya belum keluar. Nah, itu aja tips dari aku dan juga rekomendasi buku buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris. Menurut teman-teman, apa opini teman-teman terhadap membaca buku bahasa Inggris? Adakah kesulitan yang teman-teman alami selama membaca buku bahasa Inggris? Jangan lupa masukkan di komen di bawah ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.